Saya kira ke depan, terutama Anies Baswedan harus segera memutuskan apakah ingin bergabung dengan partai politik ataupun tidak. Karena ada kecenderungan kalau di negara ini tidak menjadi pejabat publik, aura kebintangannya hilang. Oleh karena itu, salah satu cara sebenarnya untuk terus mempertahankan stamina politiknya, Anies harus masuk partai politik. Itu satu-satunya cara menurut saya. Pengamat politik Adi Praitno memberikan masukan kepada Anies Baswedan agar tidak berhenti usai kalah pemilihan presiden 2024. Adi Praitno menyarankan agar Anies pertama membuat partai politik agar dirinya terus disorot oleh masyarakat. Kalaupun toh tidak mau masuk partai politik, Anies minimal membentuk satu organisasi kemanusiaan yang sekira itu akan menjadikan tempat supaya Anies ini terekspos sebagai sosok yang terus bekerja untuk bangsa dan negara ini. Mungkin ormasnya itu atau organisasinya itu di bidang sosial, di bidang pendidikan, di bidang keagamaan atau apapun. Yang jelas Anies jangan sampai tenggelam momentum dan isu politiknya. Jikapun tidak membuat partai politik, Anies Baswedan disarankan untuk membuat lembaga sosial. Artinya, usai Pilpres 2024, ia terus berkontribusi di masyarakat. Bilapun Anies Baswedan tidak membuat partai politik ataupun lembaga sosial, Anies bisa masuk ke partai politik. Artinya, ia terus menjaga stamina politiknya agar nantinya di 2029 ia bisa maju kembali menjadi calon presiden. Menurut saya sih kalau ditawarin menteri, menurut saya sih diterima menurut saya. Menurut saya ya. Gitu. Daripada nyagup lagi menurut saya. Kenapa Mas? Apa bedanya Bang menteri sama caleg? Ya kalau nyagup kan jadi gak enak ngelihatnya habis nyapres terus nyagup gitu loh. Saran berbeda diungkapkan oleh Ahmad Dhani. Menurutnya, Anies lebih baik ikut bergabung ke dalam kabinet Prabowo Subianto. Perjalanan karir politik Mas Anies. Ya. Jadi aku bukan nanya apa yang Mas Anies inginkan, yang aku tanya apa yang Sami inginkan, langkah politik yang menurut Sami ideal apa? Karena gue tahu kalau Mas Anies akan apa pasti ngeles. Ya, pasti Tergantung apa. Tapi Gantung kalau kemauan dia. keinginan Sami nggak bisa Ya, ngeles. Sami, ya jujur aja Sam, nggak apa-apa. Sam, lu maunya habis ini Mas Anies ngapain Sam? Makin Udah. ngefans sama Mbak Nana. Makasih Sam. Luar biasa. Gimana? Jujur aja. Aduh. Tapi yang pasti gue sih pengennya Mbak, Mas Anies harus punya kontribusi bagi bangsa ini ke depan. Dimanapun itu. Jurnalis Najwa Shihab memberikan pertanyaan menohok kepada juru bicara Anies Baswedan, Usamah bin Abdul Aziz, terkait langkah Anies Baswedan usai kalah dalam Pilpres 2024. Najwa bertanya, apa yang diinginkan oleh Usamah sebagai orang terdekat Anies Baswedan usai kalah dalam Pilpres 2024. Menanggapi pertanyaan mengagetkan tersebut, Usamah terlihat kikuk. Pasalnya, pertanyaan tersebut harusnya ditanyakan langsung kepada Anies Baswedan. Dimanapun itu dia Berarti harus bisa jadi menteri dong berarti. enggak juga. Tuh. Kontribusi itu banyak. Belum tentu kontribusi menteri. Kontribusi itu banyak. Misalnya jadi pembina Karang Taruna juga kontribusi bagi Tapi kan bangsa terlalu ini. kecil untuk Mas Anies. Iya itu masalah. Kan harus ada porsinya. Masalah porsi nanti. Iya. Diukur. Kira-kira apa kontribusinya? Apa Agak susah ya. Gubernur DKI? Tapi apapun itu yang pasti kontribusinya harus ada untuk bangsa ini karena sayang kemampuan Mas Anies ini adalah salah satu putra terbaik bangsa. Nah, maka masa putra terbaik bangsa jadi Karang Taruna yang beneran. Nggak masalah. Enggak dong, sayang dong, jangan. Karena calon wakil presiden juga kan pembina Karang Taruna juga tuh. Lalu dengan pelan-pelan, Usamah menjawab, yang penting Anies Baswedan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Mendengar jawaban Usamah, politikus Gerindra Ahmad Dhani lalu menimpali, berarti harus menjadi menteri. Usamah seketika menjawab, tidak harus menjadi menteri, bahkan bisa menjadi pembina Karang Taruna. Hal tersebut langsung dijawab oleh Ahmad Dhani, jika itu sangat kecil bagi Anies Baswedan yang memiliki kapabilitas dan juga memiliki pemikiran yang luar biasa. Sebagai putra terbaik bangsa, Ahmad Dhani menyayangkan jika Anies hanya mengurusi Karang Taruna. Kalau misalnya Mas Sam bisa mempengaruhi Mas Anies untuk apa gitu? Ya kan benar nggak pertanyaannya kan itu kan maunya Mbak Nana itu Nggak, begitu. yang jelas gini, Mas Anies punya modal politik, Yes. punya kemampuan, Yes. punya sekarang apalagi pendukungnya militan. Yes. Menurutku yang 26% yang milih Mas Anies itu apalagi sekarang selama proses kampanye tuh militan-militan banget loh pendukungnya loh. Iya, betul. Termasuk yang netizen lagi komen nih, gue tahu nih banyak yang Banyak banget komentarnya. anak-anak abah militan. Nah itu kan Kita nggak pernah buzzer ya. iya itu Dan modal kemarin yang luar aksi biasa. juga, Mbak. Najwa lalu menimpali bahwa Anies punya modal besar untuk terjun lagi di kancah politik. Apalagi Anies punya kemampuan, ditambah lagi pendukung yang militan. Tentu hal tersebut bisa menjadi modal untuk ikut dalam Pilgub DKI Jakarta 2024 nanti.
nyambung pertanyaan dari calon anggota Dewan terpilih dari Gerindra yang mengincar masuk Komisi 3, yang istrinya juga jadi anggota DPR. Wow. Yang tahun 2019 sudah mimpi Pak Prabowo jadi presiden, walaupun nggak mimpin Mas Gibran. Iya. Panjang nih, Panjang, konteksnya panjang. Konteksnya Intronya panjang. Tapi tadi itu, dengan kapasitas modal sosial yang sedemikian, seharusnya juga kontribusinya lebih besar dong. Gitu kan Mas Dhani? Bagaimana, Sam? Apa arahannya Sam kepada Mas Anies, Kalau kepada Mas Mas Anies? Dhani ada saran saya nggak buat jawab ini? Ada saran nggak buat saya untuk jawab? Dengan kapasitas Ada nggak? begitu besar, harusnya porsinya Mas Anies apa? Juru bicara Anies Baswedan Usama tidak bisa menjawab, lalu melemparkan pernyataan tersebut kepada Ahmad Dhani. Ahmad Dhani menjawab, Anies sebaiknya menerima tawaran menteri dari Prabowo. Soalnya jika ia maju lagi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta, maka artinya Anies Baswedan mendowngrade dirinya sendiri. Menurut saya sih kalau ditawarin menteri, menurut saya sih diterima menurut saya. Menurut saya ya. Gitu. Daripada nyagup lagi menurut saya. Kenapa Mas? Apa bedanya emang menteri sama? Ya kalau nyagup kan jadi nggak enak ngelihatnya, habis nyapres terus nyagup gitu loh. Nggak enak dengernya. Kalau menteri kan biasa, Prabowo dulu juga pernah kan habis nyapres jadi menteri gitu, nggak apa-apa. Dan kalau mau ngikutin jejak Prabowo, siapa tahu bisa jadi presiden. Iya, betul. Menarik juga. Nggak bercanda loh, Bang, serius. Iya, serius. Serius. Menteri? Iya, serius. Menteri apa? Menteri apa? Ya Karena Pak Prabowo kemarin ditawarinnya Menteri Pertahanan. Mendiknas. terserah ntar, siapa tahu bisa 5 tahun ya kan. Jika ia menerima menteri, ia bisa maju lagi ke pemilihan presiden 2029 nanti dan bisa jadi akan menang seperti Prabowo. Kalau nyapres itu kan masih iya bisa menang bisa enggak, tapi kalau Nyagup, menteri kan ya kalau nyagup kan masih bisa menang bisa kalah, tapi kalau menteri kan kalau ditawari take it. Iya. menurut Tapi saya. beda, menteri itu penunjukan. Kalau maju cagup itu betul-betul Apalagi yang harus dibuktikan Mas Anies, orang dia udah pernah terpilih kok, ya kan? apalagi gubernur Jakarta kan kewenangannya tuh sebetulnya lebih besar dibandingkan gubernur daerah lain karena daerah khusus kan bisa milih wali kota langsung, lurah dan sebagainya gitu. Jadi mengelola anggarannya juga lebih besar daerah. Tapi kalau jadi memang kewenangannya kalau dibanding nanti menteri. maju sebagai dari independen terus kalah, what's next gitu? Bener nggak? Saya lagi nonton ini tanda tangan show ini. Iya kan? Saya Iya kan? belum pernah Tahu nggak? seumur hidup